Pihak Yamaha menyatakan bahwa mereka berkomitmen penuh terhadap proyek mesin V4 MotoGP mereka dan sangat dekat untuk membuat keputusan apakah akan menggunakan mesin baru tersebut untuk balapan. Yamaha yang telah menggunakan mesin inline 4 sejak era 4 tak dimulai pada tahun 2002 mulai mengembangkan mesin V4 pertamanya pada tahun 2024. Mesin ini telah diuji oleh para pembalap uji coba mereka, Augusto Fernandez dan Andrea Dovizioso sepanjang tahun 2025. Para pembalap utama Yamaha kemungkinan juga akan mendapatkan kesempatan untuk menjajalnya pada sesi tes pasca balapan di Misano pada bulan September. Bahkan ada kemungkinan mesin ini akan digunakan dalam balapan sebagai wildcard oleh Fernandez akhir tahun ini. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai desain mesin mana yang akan digunakan pada tahun 2026, Direktur Pelaksana Yamaha Racing, Paolo Pavesio menyatakan bahwa mereka semakin dekat untuk mengambil keputusan. Ia menjelaskan bahwa mereka perlu memanfaatkan semua waktu yang ada karena ini adalah tantangan yang sangat besar. Di saat yang sama, performa motor M1 saat ini dengan mesin inline 4 juga terus membaik. Hal ini justru membuat tugas mesin V4 menjadi lebih sulit. Karena setidaknya ia harus sama baiknya dengan M1 saat pertama kali digunakan. Pavesio menegaskan bahwa meskipun ini adalah proyek pengembangan yang sulit, Yamaha berkomitmen penuh terhadapnya. Ia menambahkan bahwa keputusan harus segera dibuat jika mereka berharap bisa siap menggunakan mesin baru tersebut untuk musim depan. Fermin Aldiger memulai balapan sprint MotoGP Austria dengan ban belakang yang selip bersamaan dengan Francesco Bagnaia saat start dari posisi ke-6. Namun ia mengakhiri balapan tersebut dengan menjadi pembalap tercepat kedua di lintasan setelah Marc Marquez pada paruh kedua lomba. Kecepatan luar biasa yang ia tunjukkan termasuk menjadi 0,4 detik lebih cepat dari pembalap lain pada putaran ke-12 dari 14 putaran, membantu pembalap debutan tim Gresini itu untuk pulih dan finish di posisi ke-6. Ia mengakhiri balapan dengan selisih waktu 6,032 detik dari pemenang Marquez, tetapi kurang dari 3 detik dari Pedro Acosta yang berada di posisi podium terakhir. Padahal Aldiger telah kehilangan sekitar 2 detik hanya di putaran pembuka akibat kekacauan saat start. Setelah balapan, Aldiger menyatakan bahwa ia senang dengan hasilnya. Namun, ia juga merasa bahwa tanpa insiden slip di awal, ia mungkin bisa memperebutkan posisi yang lebih baik. Bahkan mungkin podium, mengingat betapa cepatnya ia di putaran-putaran akhir. Ia merasa telah banyak berkembang pada hari Sabtu, dengan hasil kualifikasi yang baik di baris kedua dan balapan sprint yang solid dengan pertarungan yang bagus. Sementara itu rekan setimnya Alex Marquez berhasil memimpin sebagian besar jalannya balapan dan finish di posisi kedua. Sebaliknya, Bagnaia yang juga mengalami selip di awal terus menderita masalah cengkraman ban belakang hingga akhirnya memutuskan untuk tidak menyelesaikan balapan. Performa kuat Aldiger ini bukanlah yang pertama. Sebagai seorang rookie, ia telah berhasil meraih 2 podium di balapan sprint musim ini serta 1 podium di balapan utama Grand Prix. Pecco Bagnaia menyatakan bahwa sesuatu yang aneh pada ban belakangnya menjadi penyebab mimpi buruknya di balapan sprint MotoGP Austria yang memaksanya untuk tidak menyelesaikan balapan. Juara dunia 2 kali itu sebenarnya tampil sangat kompetitif sepanjang akhir pekan di Red Bull Ring. Dan bahkan dianggap oleh rekan setimnya Marc Marquez sebagai ancaman terbesar untuk balapan utama hari Minggu. Bagnaia start dari posisi ketiga, namun mengalami wheel spin parah di awal balapan sprint hari Sabtu yang membuatnya terlempar ke posisi ke-14. Ia kemudian terpaksa keluar lintasan di tikungan 1 pada putaran ke-8 setelah motor GP25-nya terlihat mengalami getaran hebat di trek lurus. Bagnaia mengungkapkan bahwa ia sudah merasakan sesuatu yang aneh pada ban belakangnya sejak putaran pemanasan. Ia merasa ban tersebut benar-benar habis hanya setelah 3 putaran. Kondisi ban yang buruk ini menyebabkan getaran hebat pada motornya.
Getaran tersebut kemudian memicu masalah pada rem depan yang membuatnya tiba di tikungan 1 tanpa rem depan dan terpaksa berhenti dari balapan. Menurutnya, tidak ada yang berjalan dengan baik selama sprint. Ia kini menunggu penjelasan dari Michelin mengenai apa yang sebenarnya terjadi, karena ia merasa pihak Michelin pun belum mengetahui penyebab masalah aneh tersebut. Ini bukan pertama kalinya Bagnaia menjadi korban masalah ban. Insiden serupa juga pernah merusak balapannya di masa lalu. Finish di posisi keempat pada balapan sprint MotoGP Austria diraih setelah pole position kejutan dari Marco Bezzecchi yang merasa telah melakukan sebuah revolusi pada hari Sabtu. Hari Jumat sebelumnya berjalan buruk bagi tim Aprilia Racing, di mana Bezzecchi dan Jorge Martin sama-sama terlempar dari 10 besar dan harus melalui kualifikasi 1 atau Q1. Namun, Bezzecchi berhasil bangkit pada hari Sabtu, menjadi yang tercepat di Q1 dan kemudian merebut pole position perdananya untuk Aprilia di Q2. Meskipun di balapan sprint ia turun ke posisi keempat, pembalap Italia itu menjelaskan bahwa hasil tersebut sudah ia perkirakan. Menurutnya, ia kehilangan banyak waktu kerja pada hari Jumat karena masalah teknis. Ia sudah menduga bahwa para pembalap yang finish di podium ditambah Pecco Bagnaia memiliki kecepatan balap yang lebih baik darinya. Ia merasa telah membawa pulang hasil maksimal yang ia bisa raih hari itu. Di balik kebangkitannya, Bezzecchi mengungkapkan bahwa ia mendapat bantuan dari dua legenda MotoGP. Ia menceritakan bahwa Valentino Rossi yang memiliki hubungan dekat dengannya menghabiskan lebih dari 1 jam di garasinya pada Jumat malam untuk membantunya, baik dari sisi mental maupun teknis. Selain itu, ia juga mendapat kunjungan tak terduga dari Casey Stoner. Bezzecchi mengaku sangat terkejut dan menganggapnya sebagai sebuah kehormatan besar bisa bertemu Stoner dan melihatnya begitu tertarik. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada kedua juara dunia tersebut atas bantuan mereka. Pedro Acosta membuktikan bahwa performa gemilangnya di Brno bukanlah kebetulan semata. Ia berhasil memperpanjang rentetan podiumnya menjadi 3 kali berturut-turut setelah finish ketiga dalam balapan sprint MotoGP Austria hari Sabtu. Mendapat keuntungan dari kemampuan berbelok yang lebih baik berkat fairing baru KTM. Acosta sempat bersaing untuk merebut pole position di sesi kualifikasi sebelum akhirnya sebuah kesalahan di tikungan terakhir membuatnya harus start dari posisi ke-7. Namun pembalap muda Spanyol itu berhasil bangkit dengan cepat, naik ke posisi keempat di akhir putaran pertama dan kemudian menyalip Marco Bezzecchi untuk merebut posisi ketiga. Hanya Marquez bersaudara yang berada di depannya. Acosta mengaku sangat menikmati momen ini, terutama setelah awal musim yang sangat sulit. Menurutnya, kini setelah pembaruan pada motor dan hasil baik mulai datang, mereka telah menemukan konsistensi dan kepercayaan diri yang sebelumnya sedikit hilang. Sebagai bukti peningkatannya, ia 17 detik lebih cepat dibandingkan balapan sprint di sirkuit yang sama tahun lalu, di mana saat itu ia hanya finish ke-10. Meskipun begitu, ia tetap realistis. Ia mengakui bahwa Marc dan Alex Marquez saat ini memiliki keunggulan kecepatan dibandingkan pembalap lainnya. Oleh karena itu, ia merasa harus senang dengan hasil yang diraih, terutama jika mengingat betapa sulitnya kondisi mereka di awal musim. Untuk balapan utama hari Minggu, ia meyakini start yang baik akan menjadi kunci. Ia merasa start mereka sudah sangat bagus dalam beberapa balapan terakhir dan berharap bisa mengeksekusinya dengan sempurna lagi. Hasil ini membuatnya kini hanya terpaut 5 poin dari Franco Morbidelli di peringkat ke-6 klasemen.